Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan, segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin wala adan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim baik yang menimpanya berupa keletihan, sakit, kesedihan, kekhawatiran tentang masa depan, ghammin, kegelisahan, azan, gangguan dari orang lain, dia dizalimi, bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya semua yang menimpa dia, bahkan keletihan, kesedihan, kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan, kesedihan tentang masa lalu, hati yang tidak tenang, semuanya adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Dari situ kita tahu bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir al-istighfar. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang yang beruntung di dunia dan terberuntung di akhirat kelak. Karena dengan dia beristighfar, maka dosa-dosanya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan istighfar maka dia akan mendapati semakin banyak kemudahan di dunia maupun di akhirat. Apa makna istighfar? Al-istighfar diambil dari kalimat istaghfara yang berarti talabul maghfirah, memohon kepada Allah al-maghfirah. Adapun al-maghfirah diambil dari kata mighfar, dan mighfar dalam bahasa Arab adalah helm pelindung kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Tidaklah dikatakan penutup kepala dengan mighfar kecuali telah memenuhi dua persyaratan, memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah menutup kepala, yang kedua adalah wiqayah. Yang pertama sitar, menutupi kepala, yang kedua wiqayah, melindungi kepala dari hantaman pedang atau senjata musuh. Baru disebut dengan mighfar. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, sorban tidak dikatakan dengan mighfar, taqiyah, songkok tidak dikatakan dengan mighfar, karena fungsi songkok dan sorban hanyalah menutupi namun tidak melindungi. Adapun yang dikatakan mighfar adalah helm yang digunakan oleh seorang prajurit tatkala bertempur. Dari sini kita tahu bahwasanya al-istighfar artinya kita minta maghfirah kepada Allah, artinya kita minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama talabu sitr, kita mohon agar Allah menutup dosa-dosa kita. Kita mohon agar Allah menutup aib-aib kita, agar Allah tidak membongkar aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sungguh merugi jika seorang aibnya dibongkar di dunia. Orang akan meninggalkannya, orang akan menghinakannya, orang akan menjatuhkannya tatkala aibnya terbongkar di dunia. Dan lebih mengerikan lagi jika aibnya kemudian dibongkar di akhirat kelak di hadapan khalayak, maka itu tanda kebinasaannya. Maka seorang tatkala mengatakan astaghfirullah, dia berkata, "Ya Allah, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Jangan kau umbar, jangan kau bongkar dosa-dosaku di hadapan manusia." Yang kedua, yang dimaksud dengan istighfar adalah memohon wiqayah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Karena tidak ada satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Minimal dosa tersebut akan menghitamkan hati kita. Tidaklah seorang melakukan dosa kecuali nukitat fihi nuktatan sauda, kecuali ditetes atau dibuat titik hitam di
dalam jantungnya sehingga hatinya menjadi hitam, sehingga dia menjadi gelisah, kurang khusyuk, menjadi tertarik dengan maksiat. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin hitam kelam ya hatinya, semakin dia mudah terpengaruh dengan syahwat, semakin dia mudah terpengaruh dengan syubhat. Oleh karenanya itu paling tidak dampak daripada dosa. Belum dampak-dampak yang lain. Tadi sudah kita sebutkan. Ada kegelisahan, ada kesedihan, diganggu oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan yang tidak hilang-hilang. Ini semua adalah dampak dari dosa. Maka tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku mohon istighfar, mohon maghfirah darimu, artinya dia berkata, ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan ya Allah jauhkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sungguhnya lafal istighfar banyak. Di antaranya astaghfirullah, di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih, di antaranya rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar jika disebutkan secara sendirian maka maknanya adalah menutup dosa-dosa, menghilangkan dampak dari dosa dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama dengan taubat. Jika istighfar disebutkan secara sendirian maka maknanya sama seperti taubat. Dan taubat juga kalau disebutkan secara sendirian maknanya mengandung istighfar. Tetapi jika istighfar digabung dengan taubat seperti dalam beberapa lafal istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Rabbi ghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Maka kata para ulama, taubat kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertaubat kepadanya. Seakan-akan martabat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Apa bedanya taubat dan istighfar tatkala digabungkan? Taubat melazimkan seorang meninggalkan maksiat tersebut, berhenti daripada maksiat tersebut. Berarti dia sudah bertaubat, dia sudah meninggalkan dosa tersebut, dia tidak lakukan lagi. Adapun istighfar, bisa jadi seorang beristighfar sementara dia masih melakukan dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seorang apakah dia mampu meninggalkan dosa-dosanya atau dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya, tetap dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara zikir pagi petang seorang berkata, wa abu'u laka bi dzambi, yang artinya ya Allah, aku memikul dosa yang aku tidak mampu meninggalkannya. Ada seorang terjebak dengan dosa, dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Jangan dia putus asa, terus dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencapai pada derajat taubat, dia bisa meninggalkan dosa tersebut. Makanya di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ghfirli wa tub alayya. Wa tub alayya bisa diartikan dua. Ya Allah, kalau aku belum bertaubat, anugerahkanlah taubat kepadaku. Ilhamkanlah taubat kepadaku. Dan ya Allah, jika aku sudah berhenti dari maksiatku, terimalah taubatku. Maka wa tub alayya ini bisa diartikan dengan dua. Yang pertama, jika kita ternyata belum bisa meninggalkan dosa tersebut, maka kita minta kepada Allah, wa tub alayya, ya Allah ilhamkanlah padaku agar aku bisa meninggalkan dosa ini, agar aku bertobat kepada Engkau. Jika kita sudah bertobat, berhasil meninggalkan maksiat tersebut, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku ini, terimalah taubatku ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah Allah akan kembali mencintainya. Tatkala dia bermaksiat, Allah murka kepadanya. Tatkala dia membanggang perintah Allah, maka Allah marah kepadanya. Tetapi jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembali mencintainya. Tidak benar pernyataan sebagian orang, jika seorang sudah berdosa, meskipun Allah mengampuninya, Allah tidak lagi mencintainya. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
Allah menggabungkan dua namanya, Al-Ghafur dan Al-Wadud, yang Maha mengampuni dan Maha mencintai. Artinya, jika seorang bermaksiat, terjerumus dalam kubangan maksiat, lantas dia kembali kepada Allah dan bertobat, dan Allah terima tobatnya, maka Allah akan kembali mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.